Pemirsa Bali TV, pemerintah telah mengeluarkan stimulus ekonomi yang diterapkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk sektor UMKM dan usaha-usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Sejumlah pengusaha di Bali sampai menutup usaha lantaran nihilnya pemasukan selain merumahkan karyawan sebagai solusi alternatif. Harapan para pengusaha di Bali dan harapan kita semua, tentu pandemi ini segera berlalu. Untuk membahas kondisi tersebut, malam hari ini kita telah terhubung dengan Ketua DPD Aprindo Bali, Bapak Agra Putra. Selamat malam Bapak, Om Swastiastu. Selamat malam, Om Swastiastu. Baik, Bapak Agra, ini terkait strategi dan harapan pengusaha retail di Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19, Pak. Ini bagaimana Bapak melihat kondisi perekonomian, khususnya kondisi retail di Bali sejak wabah COVID-19 meluas? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memang berdampak sangat besar terhadap perekonomian di Bali. Hampir di semua sektor itu berdampak, tidak terkecuali retail seperti itu. Tinggal sekarang siapa yang belum terdampak dan siapa yang belakangan, seperti itu saja. Nah, mungkin sedikit bisa saya sampaikan bahwa untuk retail sendiri di kuartal 1 tahun 2020 ini sebenarnya mencatatkan pertumbuhan yang sangat baik. Ya, di mana secara nasional itu kita tumbuh 9%. Dan kalau kita breakdown lagi di antara modern trade dan general trade itu, modern trade sendiri tumbuh sampai 11%, double digit, dan general trade sendiri seperti warung, pasar itu tumbuh 7,3%. Nah, dan Bali sendiri itu mencatatkan pertumbuhan sebesar 6% dan berkontribusi terhadap pertumbuhan retail nasional itu adalah 4,7%. Nah, ini tentu sangat bagus seperti itu. Nah, tetapi perlu dicatatkan kembali khususnya untuk Bali bahwa Bali itu struktur perekonomiannya bagian besar itu dikontribusikan oleh sektor pariwisata, yang artinya bahwa masyarakat Bali pendapatannya tentu lebih banyak dari sektor pariwisata. Nah, jadi dengan kondisi COVID-19 ini, di mana kalau kita lihat sejak Januari 2020, pariwisata sendiri kita sudah mengalami penurunan seperti itu. Artinya masyarakat sendiri sudah mengalami penurunan pendapatan sejak Januari 2020, dan puncaknya adalah di di Maret 2020. Maret, ya. Ya. Nah, pertumbuhan retail sendiri di Bali khususnya itu sebenarnya di-drive pada bulan Maret. Ya, di mana bulan Maret itu pertumbuhan retail itu sangat tinggi, bahkan mencapai double digit untuk di Bali. Di mana itu menurut analisa saya sendiri itu pertama di-drive karena festive nyepi. Ya, festive nyepi, dan yang kedua adalah panic buying dari masyarakat Bali, di mana kita ketahui bahwa Maret itu diinformasikan pertama kali kasus COVID-19 di Bali. Jadi pada saat itu masyarakat mulai berlomba-lomba untuk menyiapkan stoknya mereka untuk di rumah mereka masing-masing, seperti itu. Iya, Pak Agra, ini selama COVID-19 kira-kira ini langkah dan strategi apa yang sudah dilakukan para pengusaha retail dalam penanganan COVID-19? Ya, tadi sebelumnya sempat mengatakan bahwa perlu dicatat bahwa ekonomi di Bali sendiri itu dikontribusikan oleh sektor pariwisata. Nah, dengan penurunan sektor pariwisata yang puncaknya lah di bulan Maret kemarin, di mana sudah diketahui sudah banyak mungkin hotel-hotel yang berhenti beroperasi sementara, sehingga berdampak terhadap perumahan karyawannya maupun sampai di PHK seperti itu. Nah, tentu itu akan mengurangi pendapatan, sehingga juga mengurangi daya beli dari masyarakat Bali. Dan itu sendiri juga sudah mulai terlihat pada periode April 2020 ini, di mana di retail sendiri sudah mulai mengalami penurunan
penurunan dari sisi omset. Nah, itu menandakan daya beli masyarakat kita sudah mulai turun. Nah, untuk itu dari retail sendiri yang dilakukan sekarang adalah bagaimana melakukan efisiensi, Pak. Iya. Bagaimana melakukan efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi itu bisa berupa bagaimana mengefisiensikan operasional kita, baik itu dari sisi penggunaan listrik dan sebagainya, dan tentunya adalah efektivitas dari pengadaan barang. Nah, seperti kita ketahui dengan menurunnya daya beli masyarakat, yang artinya menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga, maka masyarakat sendiri pasti akan berpikir dalam memenuhi kebutuhannya. Dan jadi di sini retail tentu saja harus jeli terhadap itu. Jadi dalam pengadaan barang pun mesti efektif. Artinya kita hanya mengadakan barang-barang yang memang fast moving atau yang dicari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu. Iya, iya. Pak Agra, ini apa harapan Bapak terhadap perekonomian Bali khususnya di sektor retail ke depannya? Ya, harapan kita tentunya bahwa kita di sini bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat itu bisa segera memutus penyebaran COVID-19 ini, sehingga kita bisa segera kondisi yang saat ini bisa segera pulih kembali, karena kalau ini semakin lama tentu ini akan semakin berdampak terhadap daya beli masyarakat, seperti itu. Ya, Bapak terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini, dan pemirsa demikian wawancara kami bersama Anak Agung Ngurah Agra Putra. Beliau adalah Ketua DPD Aprindo Bali terkait strategi dan harapan pengusaha retail di Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemirsa tetaplah bersama Bali TV, salam Indonesia.